uji coba berulang kali gitu ya. Kalau bahasa lebaynya sudah beratus-ratus kali untuk kita tes, dan alhamdulillah normal. Pada kesempatan yang tanggal 19 kemarin juga sudah kita perbaiki semuanya, dan insya Allah kita akan uji cobakan. Nanti kita sudah buka akses apabila peserta itu ingin mengikuti uji coba tryout-nya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa mencoba-coba dan kemudian bisa diulang-ulang. Apabila nanti mau mengulang, tinggal request ke saya atau ke nanti panitia agar kita coba riset, agar nanti sudah terbiasa ketika kompetisi. Nah, insya Allah kompetisi Bapak Ibu sekalian akan dilaksanakan di tanggal 28 sampai tanggal 1 gitu ya. Nah, baik, tidak terlalu lama, nanti saya coba sapa kembali Pak Lutfi. Assalamualaikum Kak Lutfi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ini sudah bersama dengan Kak Lutfi. Ini untuk rundown acara insya Allah harusnya dari saya dulu. Kak Lutfi, apakah mau Kak Lutfi dulu atau saya ini? Oh ya, langsung penjelasan teknis dan tatib dulu mungkin ya. Bisa itu baru untuk teknis pengerjaan. Baik. Dengan demikian untuk sesi pertama ini Bapak Ibu Guru yang semoga dirahmati Allah SWT akan diisi langsung oleh beliau Kak Lutfi selaku penanggung jawab ya dari seluruh acara di kompetisi kali ini. Baik, kepada Pak Lutfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording in progress. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sekolah khair ya Kak Indung atas kesempatannya. Kemudian juga sekolah khair kepada Bapak Ibu Guru perwakilan sekolah yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir pada kegiatan technical meeting kompetisi nasional literasi membaca dan numerasi tahun 2022 yang merupakan perwakilan dari sekolah gitu ya. Insya Allah technical meeting ini juga akan kita laksanakan gitu ya kepada semua peserta tingkat SD, SMP maupun SMA. Itu jadwalnya untuk technical meeting untuk tingkat SD, SMP itu hari ini di jam 1:30 siang ya, jam 1 siang. Kemudian Jumat jam 1:30 siang juga gitu ya. Ini dalam technical meeting ini akan dijelaskan kembali sedikit tentang desain kompetisi, kemudian tata tertib peserta, serta nanti penjelasan kembali untuk teknis pengerjaan soal gitu ya. Tadi sudah disinggung oleh Kak Indung gitu ya. Insya Allah ini kita hari ini kita perlu memperkenalkan diri lagi Kak Indung sepertinya ya. Ini boleh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi ya. Kalau di di BP itu sering dipanggilnya Kak gitu ya oleh siswa. Ini walaupun sudah janggutan begini gitu ya, ini dipanggilnya tetap kakak gitu ya, Kak Indung Kak Lutfi, insya Allah. Ini kebiasaan gitu ya di sini. Jadi pada saat ini saya sebagai ketua panitia kompetisi ini sangat senang sekali gitu ya. Ini alhamdulillah sampai hari ini sudah daftar pesertanya itu sampai hampir 8.000 Kak Indung ya. Alhamdulillah 8.000. Kemudian sekolah yang berpartisipasi hampir 300-an sekolah se-Indonesia. Alhamdulillah untuk pendaftarannya kita buka sampai hari Jumat gitu ya, sampai 25. Jadi bagi sekolah-sekolah yang belum daftar untuk siswa-siswanya bisa melakukan pendaftaran kembali hingga hari Jumat. Baik, izinkan saya Lutfi, mohon izin. Ini akan mohon izin Bapak Ibu Guru dan Kak Lutfi, mohon maaf nih memotong. Jadi mohon izin ini saya mematikan dulu untuk akses mic-nya untuk seluruh peserta. Jadi nanti untuk apabila ada pertanyaan dan kiranya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh izin mungkin nanti melampirkan raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Nanti kita akan bantu untuk bisa request unmute dari mic para peserta kali ini. Mohon izin. Baik.
Baik, dipersilakan Kak Lutfi. Terima kasih. Oke, baik. Untuk slide-nya udah muncul, Kak Indung? Sebentar. Ya, sudah Kak. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Ini insya Allah untuk technical meeting ini, kompetisi ini dilaksanakan oleh Bimbel Bintang Pelajar gitu ya. Bagi yang belum tahu, Bimbel Bintang Pelajar kita berpusat di Kota Bogor. Kemudian juga kita memiliki cabang-cabang offline di berbagai daerah. Dan setiap tahunnya kita Alhamdulillah mengelola lebih dari 10 ribuan siswa ya. Sampai saat ini sudah lebih, mungkin sudah 11 ribuan siswa itu ya. Dan Alhamdulillah kita berdiri sejak tahun 1995. Jadi sudah 26 tahun sebenarnya, 27 tahun mungkin ya kita di Bintang Pelajar. Oke, ini sedikit saya sampaikan kembali untuk latar belakang kegiatan ini gitu ya. Jadi kita ingin mendukung peningkatan untuk pendidikan nasional dengan menggulirkan asesmen nasional ini. Kita juga Alhamdulillah sejak tahun 95 dan telah sukses ya menyelenggarakan event-event nasional. Salah satunya event kompetisi nasional literasi dan numerasi 2022. Di tahun lalu ini 7.800-an siswa dan 227 sekolah ya. Kemudian juga perbedaan dengan tahun lalu ini lebih banyak ya device atau perangkat yang bisa kita gunakan untuk pengerjaan soal ini. Kemudian juga kita berharap event ini menjadi ajang untuk menguji kemampuan siswa dan sekolah dalam menghadapi AKN. Ini tujuan kegiatannya, mudah-mudahan tujuan ini bisa kita capai ya Bapak Ibu Guru, yaitu tentunya untuk membantu ya pihak sekolah juga siswa dalam mempersiapkan asesmen kompetensi minimum yang dipersyaratkan oleh Kemendikbud gitu ya. Kemudian ini juga benefit peserta, ini waktu overview sudah saya sampaikan, tapi saya coba sampaikan secara singkat ya. Jadi ada banyak hal manfaat yang bisa didapat oleh sekolah dalam ketika mengikuti event nasional ini, yaitu mendapatkan laporan hasil kompetisi babak penyisihan per siswa dan rekapnya per sekolah. Ini ada juga peta kompetensi literasi membaca dan numerasi, ini berdasarkan level siswanya gitu ya. Siswanya memiliki level kognitifnya di level berapa, ini ada tercantum dalam laporannya. Kemudian juga mengetahui posisi sekolah dibandingkan sekolah lain dan dapat diskon bimbel pendampingan ketika sekolah memutuskan untuk kerjasama dengan Bintang Pelajar. Untuk siswa ini juga sama, ada laporan hasil kompetisi, mengetahui peta kompetensi literasi membaca dan numerasi ya untuk menghadapi AKN juga. Recording stopped. Juga dapat bersaing dengan ribuan siswa se-Indonesia. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan kompetisi ini di babak penyisihan yang insya Allah akan dilaksanakan di awal pekan depan dari hari Senin sampai hari Jumat. Ini pengerjaannya bisa menggunakan 4 device gitu ya. Kemudian soal kompetisi juga disusun berdasarkan apa yang disampaikan atau disosialisasikan oleh Kemendikbud. Itu ada soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Jumlah soalnya ini ada perbedaan antara tingkat SD dengan SMP SMA. Untuk SD ada 60 soal terbagi dari 30 soal literasi dan 30 soal numerasi. Dan untuk SMP SMA itu ada 72 soal terbagi dari 36 soal literasi dan 36 soal numerasi. Untuk durasi waktunya 150 menit, makanya untuk pengerjaannya itu nanti mulainya 3,5 jam ya. Jadi maksimal 3,5 jam, jadi ada waktu 30 menit untuk pembacaan tata tertib kembali kepada para siswa. Kemudian ini skala nilai totalnya 100 dan jadwalnya gitu ya, jadwal kompetisinya ini berbeda tiap wilayah. Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, ini pelaksanaannya hari Senin tanggal 28 Maret pukul 8 pagi sampai 11.30 gitu ya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Tangerang, ini hari Selasa 29 Maret 2022 di sesi pagi jam 8.30 sampai jam 12. Kemudian untuk sesi siang, karena kuota di sesi 1 masih cukup, jadi kita belum buka di sesi siang, kecuali ada sekolah-sekolah yang berhalangan gitu ya,
maka ini bisa masuk ada yang di sesi siang. Tapi karena kuota di sesi 1 masih cukup, jadi semuanya masuk ke sesi 1. Kemudian untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi ini di hari Rabu 30 Maret 2022 semua ke sesi 1. Kemudian wilayah Jawa, kecuali Jabodetabek ini di hari Kamis 31 Maret sekolah-sekolahnya masuk juga ke sesi pertama. Kemudian untuk wilayah Sumatera di hari Jumat ya Bapak Ibu di 1 April 2022 sesi 1 semua di jam 8 pagi sampai 11.30. Kemudian untuk pemenang ini adalah tingkat sekolah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi ya untuk pemenang kategori sekolah ya. Ini sekolah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Apabila ada beberapa sekolah dengan nilai yang sama, maka yang dilihat adalah jumlah siswa peserta kompetisi yang lebih banyak. Dan jika poin A masih juga sama, maka dilihat di jumlah siswa peserta kompetisi yang berasal dari kelas yang lebih rendah. Kemudian untuk ini contoh soal, saya skip saja ya, karena tadi nanti akan dicontohkan langsung. Jadi ada soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, bahkan ada 2 tipe untuk menjodohkan. Kemudian ada isian singkat, juga ada uraian ya, soal uraian ataupun soal esai. Kemudian di babak final nanti untuk siswa-siswa yang memiliki nilai tertinggi dari berbagai wilayah ini akan diambil 500 siswa untuk mengikuti babak final pada tanggal 21 Mei 2022. Ya. Pembagiannya 150 siswa untuk tingkat SD dari berbagai wilayah, kemudian 150 siswa untuk tingkat SMP dari berbagai wilayah, kemudian untuk 200 siswa untuk tingkat SMA sama juga dari berbagai wilayah. Babak final ini sama dengan di babak penyisihan dalam artian soal dan sistemnya memperhatikan standar asesmen kompetensi minimum. Untuk pengumuman pemenang insya Allah di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 dan pemenang adalah siswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Apabila ada yang sama maka akan dilihat kelas yang lebih rendah. Yang kedua nilai dari level yang paling tinggi yaitu level 3 yaitu numerasi maupun literasinya ya. Baik, ini sudah pernah disampaikan, sudah ada di proposal ya, jadi saya agak cepat dalam hal menyampaikan nanti biar bisa fokus ke tertib dan untuk pengerjaan ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang dibingungkan, Bapak Ibu guru nanti bisa bertanya secara langsung. Ini tanggal-tanggal penting bisa dicatat oleh Bapak Ibu dan ini slide-nya nanti insya Allah akan saya kirimkan ya Bapak Ibu, jadi sehingga bisa dibaca ulang atau nanti bisa di-share baik itu ke siswa maupun ke pihak sekolah lainnya. Kemudian ini hadiah gitu ya, ini yang sangat-sangat menarik nih Kak Indung ya. Ini untuk hadiahnya juara 1 untuk tingkat sekolah ya. Jadi ini sekolah akan memperebutkan juara 1, juara 2 dan juara 3 itu uang pembinaan sebesar 5 juta untuk juara 1, uang pembinaan sebesar 2,5 juta untuk juara 2 dan 1.500.000 untuk juara 3. Plus kita sediakan diskon bimbel pendampingan persiapan asesmen kompetensi minimum ya. Jadi kalau misalnya ada kerjasama, ini kita akan sediakan diskon untuk para juara. Kemudian untuk pemenang kategori siswa, ini juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, dan juara 3 1 juta plus diskon, voucher diskon ya, senilai 1,5 juta dan 1 juta juga 500.000 untuk para pemenang untuk pendaftaran les di Bintang Pelajar tahun 2023 untuk tahun depan ya. Ini Masya Allah ini ya, untuk eventnya sendiri ini gratis, kemudian banyak manfaatnya, juga banyak hadiahnya gitu ya. Kita juga sediakan door prize untuk para pendaftar pertama dari berbagai wilayah, juga untuk follower IG Bintang Pelajar yang paling aktif ya di medsosnya. Baik, itu untuk desain kompetisi gitu ya. Selanjutnya saya sampaikan tentang ketentuan peserta. Ini ketentuan peserta. Peserta adalah siswa kelas 4 SD, 5 SD, 7 SMP, 8 SMP, 10 SMA, dan 11 SMA ya. Sesuai dengan desain kompetisi. Jadi nggak bisa ikut untuk kelas 6, 9, dan kelas 12. Kemudian saat pelaksanaan kompetisi diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Khusus muslim diharapkan untuk menutup aurat sesuai ketentuan agama. Kemudian peserta merupakan siswa dari sekolah yang mendaftar mengikuti kompetisi melalui perwakilan sekolah atau perorangan.
Kemudian peserta yang boleh mengikuti kompetisi adalah peserta yang sudah mendapatkan username dan password dari email panitia. Jadi bagi yang tidak dapat username dan password ini tidak bisa mengikuti kompetisi ya, karena untuk aplikasi yang digunakan ini harus login dulu menggunakan username dan password. Kemudian untuk tata tertib peserta, pengerjaan kompetisi boleh memilih salah satu dari 4 gadget di bawah ini ya, yaitu menggunakan Android, kemudian iOS gitu ya, iPhone ataupun di iPad, kemudian Windows untuk desktop berupa laptop atau di PC, atau di Macintosh gitu ya, baik itu MacBook ataupun misalnya PC-nya gitu ya. Ini ada spek minimumnya, untuk Android minimal Android 5 atau Lollipop ya, untuk iOS-nya 12.0 gitu ya, dan untuk Windows ini minimal Windows 8. Untuk Macintosh ini selalu update insya Allah gitu ya. Kemudian peserta kompetisi mempersiapkan hal-hal berikut sebelum kompetisi dilaksanakan. Yang pertama sudah menentukan akan menggunakan gadget yang mana ya. Jadi dari yang poin 1 ada 4 pilihan sudah ditentukan. Saya mau menggunakan Android atau menggunakan iOS gitu ya, atau menggunakan Windows atau MacBook gitu ya. Ini silakan ditentukan mau yang mana gitu ya. Karena nanti berhubungan dengan login gitu ya. Nanti ini tidak bisa login di banyak device, satu akun tidak bisa login di banyak device. Jadi harus ditentukan pilih salah satu. Kemudian sudah menonton tutorial pengerjaan kompetisi sesuai dengan gadget yang akan digunakan. Ini tutorialnya sudah di-share melalui grup-grup pembimbing. Jadi di dalam tutorial tersebut ini terdapat video ya, video bagaimana cara menginstal yang pertama, kemudian yang kedua bagaimana cara melihat fitur-fitur dalam atau cara mengerjakan soal ya, cara mengerjakan soal ketika sudah diinstal. Itu baik itu Android, iOS ataupun di Windows dan Macintosh. Ini untuk tutorial ini juga akan kita sampaikan kembali ya oleh Kak Indung insya Allah nanti setelah pembacaan tata tertib peserta. Ini sekali lagi mohon info ini, tutorial ini sudah di-share di grup-grup pembimbing, silakan ini bisa di-share kepada para siswanya gitu ya. Jadi harapannya nanti sebelum kompetisi ini sudah clear gitu ya, cara pengerjaannya sudah diuji coba, karena kita bukakan juga soal tryout sebagai soal untuk uji coba gitu ya. Jadi nanti bisa siswa melakukan langsung gitu ya pengerjaan soal atau mengerjakan soal secara langsung, yaitu berupa soal tryout gitu ya, bukan soal kompetisi. Nah ini sudah di-share di grup guru pembimbing. Kemudian tata tertib selanjutnya ini menyediakan 2 gadget gitu ya. Satu gadget berfungsi untuk pengerjaan dan gadget lainnya berfungsi sebagai pengawasan menggunakan Microsoft Teams. Misalnya gadget yang akan dipilih gitu HP dengan laptop gitu ya. HP untuk pengerjaan, misalnya laptop untuk pengawasan di Microsoft Teams. Atau misalnya pengerjaan di laptop untuk pengawasan di Microsoft Teams gitu ya, silahkan. Kenapa tidak satu gadget untuk 2 kegiatan? Ini pernah kita coba. Ini agak berat gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti misalnya aplikasi gitu ya, aplikasi HP dengan di dalam satu HP gitu maksudnya ya. Di dalam satu HP itu ada 2 pengerjaan, ini khawatir berat gitu ya. Kita sudah pernah nyoba dalam satu HP ada install Microsoft Teams, install aplikasi bintang pelajar, ini agak berat gitu ya. Kecuali mungkin untuk laptop ini sepertinya memungkinkan kalau misalnya speknya tinggi gitu ya. Misalnya i7 misalnya gitu ya untuk laptopnya gitu ya. Jadi RAM-nya besar gitu ya. Ini memungkinkan untuk di laptop gitu ya untuk pengawasan menggunakan Microsoft Teams atau pengerjaan melalui desktop gitu ya. Tapi tetap saran kita menggunakan 2 gadget agar lebih maksimal pengerjaan device-nya gitu ya, jadi nggak berat gitu ya. Karena ketika misalnya ada proses loading di aplikasi kita, ini akan mempengaruhi muncul soal gitu ya, mengaruhi soalnya mungkin lebih lambat karena terlalu banyak aplikasi yang dibuka gitu ya. Dan ini untuk meminimalisir jaringannya lebih lambat gitu ya, karena
aplikasi juga banyak dibuka gitu ya. Jadi kita sarankan untuk menggunakan dual gadget. Kemudian sudah menginstal aplikasi sesuai gadget yang akan digunakan. Mohon ikuti sesuai tutorial pada poin B gitu ya. Ini sudah menginstal aplikasinya, jadi jangan menginstal pas hari H. Karena akan waktu itu berjalan terus gitu ya, dan kita tidak ada penambahan waktu di jadwal kompetisi kita gitu ya. Jadi mulai jam 8-an untuk di wilayah Kalimantan itu ya, atau di hari Senin, untuk Selasa, Rabu, Kamis itu mulainya 8:30. Jadi tidak ada penambahan waktu, jadi install aplikasi harus H-1 untuk install aplikasi, jangan di hari H, karena ini tidak ada penambahan waktu. Kemudian mempersiapkan username dan password sesuai yang dikirimkan oleh sistem via email siswa. Username dan password itu sama dan harus teliti ya. Jadi kemarin ada kejadian angka O gitu ya dianggap 0 gitu ya. Nah ini harus teliti gitu ya. Jadi sehingga tidak bisa login gitu ya, karena salah melihat. Jadi angka O huruf O ditulisnya 0 gitu ya, atau bahkan sebaliknya gitu ya, angka 0 ditulisnya huruf O gitu ya. Ini harus lebih teliti. Intinya sebelum hari H, kalau misalnya tidak bisa login, bisa menghubungi panitia gitu ya, agar nanti bisa kita bantu untuk proses login atau pengecekan gitu ya. Yang jelas pas hari H sudah harus login ke aplikasi, baik itu di mobile maupun di desktopnya. Kemudian menginstal aplikasi Microsoft Teams di HP atau laptopnya, atau dapat mengikuti panduan dengan mendownload panduannya di link yang tertera pada layar. Jadi ini fungsinya Microsoft Teams adalah untuk pengawasan. Jadi nanti ada proses pengawasan gitu ya. Nah panduannya ada di link tersebut, nanti bisa mengikuti tutorial tersebut. Kemudian memastikan tempat pelaksanaan kompetisi memiliki sinyal jaringan internet yang kuat, karena ini sangat-sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi pastikan siswa-siswanya ini di rumahnya, kalau misalnya sedang belajar dari rumah gitu ya, atau misalnya kalau di sekolah itu memiliki sinyal WiFi yang kuat gitu ya, atau sinyal internet yang kuat. Ini akan berpengaruh dalam hal loading soal gitu ya, termasuk juga berpengaruh terhadap kecepatan soal-soal itu bisa dikirim gitu ya, atau di input gitu ya. Sedangkan waktu itu terus berjalan gitu ya, kalau misalnya loadingnya lama gitu ya, sedangkan karena internetnya lemah gitu ya, maka ini akan berpengaruh terhadap pengerjaan soal. Sekali lagi, waktu itu yang berjalan adalah waktu server di bintang pelajar, artinya tidak berpengaruh terhadap jaringan dan sebagainya. Jadi waktu terus berjalan, sedangkan misalnya soal agak lemot untuk muncul gitu ya, ini karena sinyal jaringan. Jadi harus di tempat yang kuat. Ini memulai kompetisi sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku juga Papua, ini di hari Senin ya. Ini juga saya dengar ada beberapa sekolah yang bisanya di sesi siang gitu ya. Silakan dikomunikasikan dengan panitia. Bentar, ini saya cas dulu laptopnya ya. Baik. Sembari menunggu Kak Lutfi mengecas, Bapak Ibu Guru yang semoga dirahmati Allah SWT, kiranya apabila memang ada pertanyaan, nanti dipersilahkan untuk bisa mengirimkan ke kolom chat terlebih dahulu, biar tidak terlupa. Nanti akan saya coba bantu sampaikan apabila memang pertanyaannya mengarah kepada kebijakan kompetisi. Namun apabila nanti pertanyaannya berkaitan tentang aplikasi, insya Allah akan saya jawab sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, apabila memang dirasa ingin menyampaikan secara langsung, dipersilakan juga untuk bisa mengangkat tangan atau raise hand, agar nanti kita coba buka akses mic-nya dan nanti dipersilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya lihat dari grup WhatsApp, alhamdulillah ini Kak Lutfi ada ini ya, ada dari sekolah live streaming begitu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekarang kami juga melakukan live streaming melalui Zoom. Jadi live streamingnya nanti kita taruh di YouTube, yaitu di YouTube Bintang Pelajar Official. Di sana nanti
ada apabila memang siswa-siswa dirasa tidak bisa masuk sini, nanti dipersilakan untuk bisa menyimak ke sana. Tapi insya Allah kita juga akan memberikan sesi technical meeting khusus buat siswa apabila nanti ada kendala-kendala teknis berkaitan tentang aplikasi. Baik, kita coba cek apakah Kak Lutfi sudah masuk. Assalamualaikum Kak Lutfi, apakah sudah hadir kembali? Baik, nampaknya belum. Saya coba lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Lutfi, bahwasanya ada untuk hadiahnya. Jadi lumayan menggiurkan begitu ya. Dan insya Allah sekali lagi kompetisi ini Bapak Ibu sekalian tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi mohon apabila ada oknum-oknum tertentu begitu, ada yang minta bayaran dan sebagainya, mohon ditolak karena di dalam kompetisi ini tidak ada biaya sepeser pun. Semuanya kita berikan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali bahwasanya untuk aplikasi, insya Allah nanti aplikasi akan kita berikan atau kita berikan akses untuk sementara ini kita berikan akses untuk di 4 aplikasi, yaitu untuk yang Android dengan tadi yang disampaikan Kak Lutfi minimal adalah Android 5.0 atau di Lollipop. Kemudian nanti untuk di iOS itu di iOS 12. Begitu juga untuk yang iPad. Kalau iPad itu sama, kemudian untuk yang di Macintosh tidak ada karena model Macintosh itu terus update, dan yang terakhir kita menggunakan Windows yang kami harapkan Windows ini minimal di Windows 8. Nah, itu untuk yang spek minimal yang akan kita lakukan dan kita berikan akses dirasa nyaman ketika melaksanakan tryout kompetisi. Baik, kita coba cek lagi, Kak Lutfi sudah bergabung? Baik, nampaknya belum. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian juga banyak kesibukan ya. Jadi akan saya coba lanjutkan. Ini insya Allah saya lanjutkan untuk materi saya. Jadi nanti mohon izin di sini ada Kak Tunggul selaku operator dari kegiatan Zoom ini. Apabila Kak Lutfi sudah hadir, mohon izin untuk bisa membantu open mic-nya agar nanti bisa langsung memotong nanti ya pemaparan yang saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, mohon izin untuk saya share screen berkaitan tentang penjelasan aplikasi. Nanti apabila Bapak Ibu sekalian sudah ada pertanyaan, dipersilakan untuk bisa menyampaikan di kolom komentar terlebih dahulu. Baik, ini adalah presentasi untuk tutorial aplikasi kompetisi bintang pelajar, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah nanti akan kita gunakan di dalam kegiatan kompetisi yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 1 April. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita juga akan menyediakan fitur tryout untuk Ananda apabila nanti kira-kira siswa-siswa atau Ananda yang mengerjakan mau mencoba dulu, jadi tidak kaget nanti ketika pas pengerjaan di waktu kompetisi, karena memang kadang-kadang suasananya beda ya Bapak Ibu sekalian ketika pas kompetisi agak deg-degan sedikit begitu. Nah, nanti kita sudah sediakan, jadi Ananda siswa-siswa yang ada di sekolah nanti bisa mencoba-coba terlebih dahulu. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwasanya ini adalah aplikasi kompetisi, yaitu insya Allah kita akan melaksanakan melalui Android, iOS, Windows, dan Macintosh. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di sini ada link QR code. Ini adalah link QR code untuk bundel informasi atau penjelasan aplikasi tutorial aplikasi yang ada di masing-masing aplikasi. Jadi aplikasinya nanti tinggal dari QR code dipersilakan untuk bisa men-scan di sini. Kalau yang Android ada di sini, untuk yang iOS ada di sini, Windows ada di sini, dan Macintosh ada di sini. Nah, nanti
presentasi ini akan saya lampirkan di grup, jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah tutorial dari aplikasi yang ada di Bintang Pelajar. Ini saya coba untuk menjelaskan berkaitan tentang Android. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah lampirkan juga kalau misalkan nanti semisal Ananda ingin mengerjakan ke Windows, kalau saya sarankan tidak menyekan bagian ini ya Bapak Ibu sekalian, karena yang pertama kali yang dipahami dari peserta ketika kita lakukan tryout di tanggal 19 lalu, jadi aplikasi Windows ini bisa dikerjakan oleh seluruh aplikasi. Nah ini memang karena ada perbedaan operating system, jadi kita pisah-pisah begitu ya. Nah ini adalah untuk tutorial Android-nya. Jadi yang pertama, apabila Ananda atau siswa-siswa menginginkan tryout untuk kompetisi ini nanti dilaksanakan melalui Android, dimohon untuk bisa masuk ke Google Play ya. Google Play nanti di situ mencari saja nama Bintang Pelajar gitu ya. Terus kemudian nanti di situ diinstal dan lalu lakukan pendaftaran dan lanjutkan sampai klik mulai. Nah, nanti untuk penjelasannya saya mari simak, dipersilakan. Play Store. Nah, setelah masuk ke Play Store, adik-adik nanti klik saja tuh di Bintang Pelajar. Nah, setelah nanti ada di mengakses mengetikkan Bintang Pelajar masuk ke Play Store. Nah, klik saja itu di akses mengetikkan Bintang Pelajar di kolom search, nanti diinstal saja. Nah, untuk menyingkat waktu, kakak. Dan nanti dipersilakan untuk install terlebih dahulu melalui Google Play, cukup mudah dengan mengetikkan kata kunci Bintang Pelajar, nanti lakukan instalasi di sini, Bapak Ibu. Coba pause dulu ya. Ini saya percepat. Nah, nanti untuk tampilannya Bapak Ibu sekalian, tampilan daftar awal nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah seperti ini nanti dipersilakan untuk klik mulai. Tampilan seperti langsung klik mulai. Setelah nanti klik mulai, tampilan dari aplikasi Bintang Pelajar adalah seperti ini untuk bagian awal ya. Jadi nanti di sini kalau namanya masih Ananda Sobat Bintang, berarti Ananda belum login Bapak Ibu sekalian. Nah nanti dipersilakan untuk klik daftar di bagian sini, daftar atau masuk, nanti akan dibawa ke halaman login seperti ini. Setelah ini Bapak Ibu sekalian, nanti dipersilakan untuk masukkan username berikut nanti password yang sudah diberikan kepada para guru pendamping. Nanti juga bisa melihat di kompetisi.bintangpelajar/out. Nanti di situ masukkan untuk akun dari masing-masing sekolah berikut passwordnya. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah nanti berhasil, ini nanti klik saja masuk ya. Nah setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Maaf nih karena saya coba jelaskan ke Ananda, jadi baik, bahasanya saya coba sederhanakan. Nah ini adalah tampilan apabila Ananda atau siswa-siswa itu sudah berhasil login, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di sini Ananda, terus nanti perorangan, ini adalah nama akun coba-coba saya. Jadi nanti setelah kondisi seperti ini, dipersilakan nanti untuk melakukan scrolling ya ke bawah. Jadi tempatnya itu ada di paling bawah. Nanti itu masuk ke bagian, nah di bagian sini. Jadi kebanyakan siswa Bapak Ibu sekalian itu masuk melalui tryout atau ujian online gitu. Nah, karena kompetisi ini berupa event, maka sebenarnya kita bukakan akses untuk masuk ke event ujian. Sekali lagi untuk kompetisi nanti kita akan berikan akses melalui event ujian. Jadi apabila nanti siswa-siswa masuk melalui tryout dan ujian online, sudah bisa dipastikan tidak akan muncul soalnya. Nah,
kemudian Bapak Ibu sekalian ini nanti tampilannya jadi di sini event ujian, terus kemudian ini adalah tryout yang bisa dilaksanakan hari ini, mungkin nanti sampai sesuai dengan keputusan dari Kak Lutfi bisa dibuka sampai kapan. Nanti akan saya coba terus lakukan pembukaan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sediakan satu pilihan saja, yang lainnya nanti akan kita hilangkan. Jadi biar tidak salah klik begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu, ini adalah tampilan apabila setelah mengklik bagian tryout kompetisi, nanti diklik dan munculnya adalah seperti ini. Jadi ini karena nanti ada kompetisinya berupa literasi dan numerasi. Nah, nanti kita jadikan 2 subbab begitu Bu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti dipersilakan untuk memilih salah satu dari kompetisi atau ujian yang dikira paling ini ya, sudah paling siap begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu nanti apabila nanti Ananda dirasa mengalami hal yang semisal, jadi ketika mengerjakan tryout ternyata tryoutnya itu sudah dikerjakan begitu. Nah, nanti mohon info ke kita, nanti kita akan melakukan reset pengerjaan agar siswa-siswa bisa mengerjakan kembali. Nah, ini adalah tampilan apabila siswa sudah mengerjakan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita pilih misalkan ini coba-coba untuk event coba-coba saya. Jadi nanti setelah diklik seperti ini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah nanti diklik mulai Bapak Ibu sekalian, berarti Ananda akan dibawa ke halaman pengerjaan, yang mana ketika nanti close maka akan dianggap siswa sudah mengerjakan. Nah, tadi juga ada pertanyaan, berikut saya menjawab ya pertanyaan dari di kolom komentar, bahwasanya nanti apabila hanya ada satu device dan pengerjaannya melalui Android, nah ini akan mengalami kesulitan untuk mengaktifkan kamera. Jadi ketika aplikasi ini keluar, otomatis nanti akan dianggap telah menyelesaikan kegiatan kompetisi ini. Begitu. Nah, semoga terjawab ya dari pertanyaan Anda. Ini nanti tampilannya seperti ini. Ketika klik mulai, nanti akan lanjut ke bagian tryout. Nah, nanti apabila dirasa masih belum menemukan, Bapak sekalian, saya sudah lampirkan link Play Store-nya ada di bagian di sini. Jadi ini adalah link Play Store, nanti Ananda dipersilakan untuk bisa scan saja melalui Android dan insya Allah akan dibawa ke link halaman download dari aplikasi. Ini adalah untuk yang versi Android. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa fitur ya, yang perlu diperhatikan ketika pelaksanaan tryout. Khawatirnya nanti pelaksanaan kompetisi, mohon maaf. Jadi khawatirnya nanti Ananda agak-agak bingung begitu ya. Nah, di dalam bintang pelajar ini menggunakan Android, kita sudah cobakan untuk Android yang 6 sebenarnya itu aman. Untuk yang 5 cukup aman. Tapi kami kalau bisa lebih dari Android 5.0 begitu, Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya untuk yang Lollipop insya Allah masih bisa dikerjakan, namun ada beberapa kendala, diantaranya adalah ketika membuka halaman selanjutnya agak-agak berat gitu. Nah, kemudian di dalam aplikasi Bintang Pelajar ini, Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan sistem MSAT atau Multi State Adaptive Testing, yang mana nanti bagian 2 dan bagian 3 itu tergantung pada pengerjaan sebelumnya. Apabila nanti Ananda dirasa memiliki jawaban benar banyak, maka bagian selanjutnya nanti akan dibawa ke bagian soal yang sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan Ananda nanti masuk dalam rentang rata-rata, maka akan dibawa ke halaman soal-soal yang menampilkan soal-soal sedang. Begitu juga untuk yang soal-soal mudah akan tampil apabila banyak yang salah ketika bagian sebelumnya itu dikerjakan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti di dalamnya juga ada timer, Bapak Ibu sekalian. Jadi timernya ini berfungsi untuk melakukan ini ya, waktu mundur gitu, tapi tenang saja untuk bagian 1, 2, 3 akan dijalankan dalam waktu 90 menit. Jadi ketika bagian 1 dijalankan, terus kemudian nanti selesai, waktunya akan terus mundur begitu ya Bapak Ibu. Jadi sampai ke bagian ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu ada kolom lampiran, jadi di sini adalah
ada kolom lampiran, ini untuk timernya, dan ini untuk yang bagian judulnya. Di sini adalah nomor. Di sini adalah nomor. Nah, ini bagian teksnya. Karena pertanyaan ini agak-agak bingung begitu, Ibu. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah link untuk gambar, yang di sini untuk link tentang pertanyaan. Nah, untuk link untuk kolom jawabannya adalah ada di bagian paling bawah. Ini. Nah, apabila nanti ini Bapak Ibu sekalian saya coba ulangi. Jadi ketika teks ini ingin dibuka, maka bisa dilihat di klik teksnya itu nanti akan muncul teks lampirannya. Nah, ini bisa diperbesar, bisa diperkecil pakai dua jari begitu ya, dibuka atau ditutup gitu untuk bisa membesarkan atau mengecilkan. Nah, bagian di bawah ini adalah bagian untuk kolom jawaban. Jadi jawabannya tidak di bagian atas tapi bagian bawah. Baik, ini terus kemudian selanjutnya ada beberapa model untuk pengerjaan Bapak Ibu sekalian. Jadi karena kita menggunakan MSHT, jadi khususnya ketika nanti di ujian literasi dan numerasi, di situ ada kolom untuk beberapa model pertanyaan, beberapa model jawaban. Jadi ada yang multiple choice, terus kemudian nanti ada yang model nah seperti ini. Jadi pilihan ganda kompleks. Jadi pilihannya bisa lebih dari satu. Di dalamnya nanti juga ada lampiran berkaitan tentang untuk isian singkat ataupun uraian yang membutuhkan jawaban yang cukup panjang. Nah, ini untuk fiturnya. Terus kemudian di setiap bagian, khusus untuk yang SD, itu setiap bagian kita potong-potong menjadi setiap bagiannya 10 soal. Terus kemudian untuk yang di SMP dan SMA itu kita buat jedanya atau bagian-bagiannya itu di masing-masing 12 soal. Jadi untuk yang SMP dan SMA total ada 36 soal. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian apabila nanti sudah tampilannya akan seperti ini. Di dalam sistem ini Bapak Ibu sekalian itu membolehkan pertanyaan itu tidak dijawab. Jadi apabila kosong, maka nanti akan dianggap poinnya kosong, 0. Jadi tidak ada pengurangan nilai dalam kompetisi ini. Nah, nanti akan muncul apabila masih ada yang kosong, nanti ada notifikasi seperti ini. Nah, ini ketika sudah klik selesai, maka nanti akan dibawa ke halaman bagian selanjutnya. Ini bagian selanjutnya adalah nomor 13 sampai 24. Nanti tampilannya sama. Dan ini untuk yang, nah ini nanti jadi setiap bagian kita akan berikan ada fitur untuk, nah di sini bagian sebelumnya atau yang di sini bagian soal selanjutnya begitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di paling akhir nanti berganti tulisnya adalah selesai. Begitu Bapak Ibu sekalian untuk yang Android. Mungkin ini Kak Lutfi sudah hadir. Cek. Assalamualaikum Kak Lutfi. Assalamualaikum Kak Lutfi. Apakah sudah hadir? Baik, nampaknya ini belum. Assalamualaikum Pak Lutfi. Oh, sebentar. Kak Tunggul mohon izin, mohon bantu untuk bisa unmute Kak Lutfi. Sebentar. Cek. Kak Lutfi. Nah, udah bisa. Masya Allah. Iya, tadi ya. Afwan tadi nih, aduh, laptopnya mati, Masya Allah nih saya. Baik. Afwan Bapak Ibu Guru ya, ini Qadarullah tadi laptopnya mati, jadi harus login lagi dan ternyata bukan jadi host lagi ya, jadi saya bicara tidak bisa masuk. Baik.
Baik, silakan untuk melanjutkan tadi pemaparannya. Mohon maaf tadi saya potong Kak Lutfi. Siap. Yang di penjelasan sudah selesai berarti ya? Yang penjelasan ini saya baru dari tahap Android. Oh, baru Android ya. Baik. Ya. Berarti yang Windows kemudian iPhone belum ya? Belum. Oke, baik. Izinkan saya sharing screen kembali. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf nih untuk Bapak Ibu Guru. Ini laptop saya tadi ada trouble ya, jadi mati. Baik, slide-nya sudah muncul kembali, Kak Indung? Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik. Tadi sudah sampai sini ya. Jadi untuk peserta kompetisi ini sesuai yang disampaikan Kak Indung tadi, pengerjaannya boleh menggunakan 4 device ya. Ini juga sebuah kemajuan gitu ya dari tahun lalu. Tahun lalu itu pengerjaannya berupa Android saja gitu ya. Tahun ini alhamdulillah kita bisa mengembangkan lebih jauh. Itu pengerjaan bisa menggunakan iOS, kemudian di grup pembimbing silahkan untuk di-share kepada para siswanya sehingga sebelum hari H sudah menonton tutorialnya, juga sudah menginstal aplikasi-aplikasinya. Kemudian ini gadget tadi sudah ya, jadi yang penting juga username dan password sudah ada gitu ya. Karena ada beberapa siswa dan juga guru ada yang belum punya username dan password gitu ya, atau belum mendapatkan emailnya. Ini bisa dicek di folder spam gitu ya, karena ada beberapa siswa kalau misalnya di inbox dan di spam itu juga nggak ada, maka silakan hubungi panitia karena kita nanti akan ada bentuk grup WA ya, dengan di situ ada pengawas juga dan juga ada panitia sehingga nanti bisa berkoordinasi melalui grup pembimbing misalnya sekarang atau misalnya nanti melalui grup WA yang ada gitu ya, karena nanti bisa kita kirim ulang atau kita bantu cek ternyata passwordnya emailnya salah gitu ya. Ini bisa jadi karena emailnya salah sehingga tidak masuk ke email yang asli. Baik, ini untuk jadwal kompetisi sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Ini di hari Senin ya, sesi pagi. Wilayah Jakarta dan Tangerang di hari Selasa, ini sesi 1 semua, kecuali ada yang berhalangan masuk ke sesi kedua. Kemudian untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, sesi 1 juga di hari Rabu 30 Maret jam setengah 9 pagi sampai jam 12. Kemudian sesi 2 untuk Jawa, ini di sesi 1 juga di hari Kamis 31 Maret. Untuk sesi wilayah Sumatera di hari Jumat 1 April jam 8 pagi sampai jam 11.30. Kemudian peserta bergabung ke grup WhatsApp sesuai ruangan meeting Microsoft Teams yang ditentukan. Sesuai dengan jadwal, insya Allah ini di-share hari Jumat ya, insya Allah. Paling lambat hari Sabtu gitu ya, karena pendaftaran terakhir hari Jumat, sehingga kita perlu ada waktu untuk menyebar gitu ya, menyebar para siswa ke kelompok-kelompoknya gitu ya. Nanti akan bergabung ke grup WhatsApp sesuai ruangan meeting Microsoft Teams. Di sana juga ada room Microsoft Teams yang nanti harus dimasuki ketika pelaksanaan kompetisi. Fungsi dari grup WhatsApp ini untuk troubleshoot gitu ya. Jadi untuk troubleshoot ketika nanti pelaksanaan kompetisi kalau misalnya ada kendala gitu ya. Termasuk juga untuk koordinasi kalau misalnya ada info-info lebih lanjut terkait dengan kompetisi ini di grup WhatsApp tersebut. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan dari pihak sekolah kalau misalnya ada siswa-siswa yang ternyata tidak menggunakan handphone ya ketika di sekolah atau dia boarding gitu ya. Maka yang masuk ke grup WhatsApp bisa guru pembimbingnya gitu ya, nanti sehingga guru pembimbing tersebut yang mewakili siswa untuk koordinasi dengan kita gitu ya. Nah ini silakan komunikasikan dengan panitia kalau misalnya ternyata siswa-siswanya tidak bisa masuk ke grup WhatsApp karena di sekolah sedang tidak ada gitu ya, tidak membawa handphone. Kemudian peserta sudah masuk ke dalam ruangan Microsoft Teams 30 menit sebelum kompetisi dimulai gitu ya.
Ini kita sarankan 30 menit agar nanti ketika proses penjelasan tertib, kemudian pelaksanaan kompetisi tidak baru gabung gitu ya. Jadi peserta yang datang terlambat tidak mendapatkan perpanjangan waktu. Jadi sesuai dengan jadwal, yaitu selesai pukul 12.00. Ketika misalnya lewat jadwalnya, maka jawaban akan tersimpan otomatis. Kemudian peserta diharuskan untuk absen di chat Microsoft Teams dengan menulis nama lengkap peserta, kelas, dan sekolah gitu ya. Kemudian saat pelaksanaan kompetisi, peserta wajib menyalakan kamera dan jika diperlukan menyalakan mic Microsoft Teams-nya dan wajib mengerjakan soal secara mandiri di tempat yang tenang, tidak berisik gitu ya. Kemudian peserta tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, silahkan menyediakan kertas untuk coret-coret atau untuk menghitung gitu ya. Kemudian bagi sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran offline, maka diperbolehkan siswa melaksanakan kompetisi dalam satu ruangan gitu ya. Jadi dalam satu ruangan untuk pengawasan boleh dicukupkan hanya oleh guru pembimbingnya. Jadi yang menginstal aplikasi Microsoft Teams ini boleh hanya satu gadget milik guru pembimbing, sehingga nanti kamera dari handphone tersebut nanti bisa di-shoot atau diarahkan ke para siswa yang sedang mengerjakan gitu ya. Jadi guru pembimbingnya yang berperan untuk melakukan pengawasan di dalam ruangan tersebut. Kemudian peserta tidak boleh izin meninggalkan tempat duduknya kecuali untuk keperluan ke toilet, dan ini maksimal hanya diberikan 2 kali kesempatan dengan tata cara menulis izin ke toilet di kolom chat Microsoft Teams gitu ya. Ini kemudian untuk peserta ini akan didiskualifikasi apabila terlihat bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, kemudian terdengar bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, kemudian mematikan video Microsoft Teams atau tidak masuk ke room Microsoft Teams yang disediakan. Jadi ini harus ya untuk masuk ke Microsoft Teams untuk proses pengawasan, kemudian terlihat digantikan oleh orang lain, kemudian mengerjakan soal kompetisi di luar waktu yang ditetapkan, gitu ya. Kemudian peserta tidak langsung didiskualifikasi apabila keluar dari room Microsoft Teams karena kendala jaringan hingga 3 kali. Kemudian siswa yang hanya memiliki satu gadget atau device dan tidak masuk ke room Microsoft Teams dan atau tidak menyalakan videonya, maka tetap diperbolehkan mengikuti kompetisi. Namun peserta tersebut tidak dapat diikutkan ke babak final. Tapi peserta tersebut masih bisa menjadi nilai penghitungan rata-rata sekolah. Ini mohon diperhatikan dan juga ini bisa disampaikan kepada para siswanya. Kemudian untuk pelaksanaan kompetisi di sesi kedua, ini ada teknis jeda sholat asar gitu ya. Jadi untuk teknisnya nanti jam 15.15 sampai 15.45 ini ada jeda sholat asar gitu ya. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika jeda sholat asar adalah peserta boleh menonaktifkan video namun tidak mematikan room meeting Microsoft Teams atau tidak live ya, tidak live room meetingnya, tapi boleh menonaktifkan video pada jeda sholat asar. Peserta langsung melaksanakan sholat asar dan kembali lagi masuk ke room Microsoft Teams saat jam 15.45. Ini khusus untuk sesi kedua. Kemudian jika peserta dalam kondisi berhalangan melaksanakan sholat asar atau beragama selain Islam, maka boleh langsung mengerjakan ujian bagian kedua. Nah, kemudian pelaksanaan kompetisi berakhir sesuai dengan jam yang ditetapkan panitia. Aplikasi akan tertutup otomatis dan jawaban juga akan tersimpan otomatis di akhir bagian, ya. Jadi di akhir bagian karena nanti ada 3 bagian, Bapak Ibu, 3 bagian per jenis soal, gitu ya. Misal literasi itu akan ada 3 bagian. Maka ketika masuk ke bagian kedua, gitu ya. Dan misalnya sedang mengerjakan bagian ketiga, kalau misalnya bagian ketiga ini belum waktu sudah berakhir, maka yang akan tersimpan adalah hanya bagian 1 dan bagian kedua. Bagian ketiganya tidak tersimpan, gitu ya. Jadi sehingga kalau misalnya sudah dekat waktunya, maka segera untuk menyelesaikan pengerjaan soalnya, gitu ya, agar nanti soalnya itu jawabannya tersimpan di bagian yang terakhirnya, gitu ya. Kemudian untuk manajemen troubleshooting saat pelaksanaan kompetisi ini boleh melalui grup WA atau misalnya melalui chat Microsoft Teams di
room Microsoft Teams-nya gitu ya. Baik, itu saja yang untuk tata tertib peserta sekaligus untuk desain kompetisi. Ini mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab Kak Indung gitu ya, sebelum nanti penjelasan untuk teknisnya kembali. Atau boleh juga untuk langsung melaksanakan menjelaskan juga gitu ya. Silakan diatur saja Mas Indung. Ya, baik. Biar masih hangat gitu Kak Lutfi. Iya. Mohon maaf nih karena video saya berhenti ya Kak Lutfi. Baik. Insya Allah untuk sesi Kak Lutfi kita sediakan pertanyaan di awal di mungkin 15 menit kali Kak Lutfi ya. 15 menit untuk bisa tanya jawab secara langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian apabila ingin bertanya nanti dipersilahkan untuk raise hand yang menanyakan berkaitan tentang ini ya tata tertib kebijakan dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Atau ini saya coba ini dari Ibu Rika, dipersilakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin menanyakan dan juga memberikan saran Pak sedikit ya. Setelah kemarin kita melakukan tryout di hari Sabtu, ternyata anak-anak kan banyak juga kendala-kendala yang terjadi kendala-kendala yang terjadi pada anak. Misalkan ketika mereka ngerjain soal, tiba-tiba berhenti sendiri dan tersubmit, padahal anaknya belum selesai mengerjakan soal, gitu. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan aplikasi laptop di komputer, itu mau masuk ke username dan sebagainya itu lama Pak, loadingnya lama gitu kan. Nah itu yang dua, pokoknya banyak kendala yang dirasakan oleh anak. Itu sudah saya sampaikan sebagian ke teknis ya. Nah kemudian ada anak yang kemarin itu kan baru daftar misalkan di Senin atau Selasa. Jadi saya menginginkan adanya simulasi lagi Pak sebelum ke nanti di hari H, di hari Senin ya, di hari Senin itu. Takutnya terjadi kendala-kendala lagi gitu. Jadi biar anak itu jangan sampai kendala ini merugikan anak-anak karena kan di waktu ya, estimasi waktu. Itu Pak, kalau dari saya ya itu sedikit usulan bagaimana kalau kan diadakan simulasi, misalkan ada beberapa soal saja. Bukan tryout, kalau kemarin kan tryout ya. Kalau ini simulasi untuk teknis gitu di anak-anak. Jadi apakah misalkan username-nya sudah betul? Karena kemarin juga ada yang username sama password sudah dikirimkan ke email anak. Misalkan nama si anaknya A, tapi ketika masuk ternyata namanya bukan A tapi si B gitu. Padahal dia dapat dari emailnya itu yaitu password sama username-nya. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala teknis tersebut, saya minta kepada panitia untuk mengadakan simulasi kembali gitu terkait teknis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini untuk mohon izin lanjut menjawab ya Kak Lutfi karena pertanyaan 1-2 kelihatannya mengarah pada aplikasi. Boleh, silakan. Mohon izin, jadi untuk Ibu Rika, terima kasih banyak atas masukannya untuk yang poin 1 yang tersubmit otomatis dan login lambat. Ini kemarin kita cobakan, jadi beberapa kali kita coba rule ya, jadi kita sebagai siswa ada beberapa pos yang akan kita uji cobakan. Dari yang kami coba troubleshoot itu kendalanya biasanya yang pertama untuk aplikasi laptop, desktop atau yang menggunakan Windows itu anak-anak ketika pas download tidak melalui proses ekstraksi. Jadi filenya berupa zip atau RAR, nah nanti harus melalui proses ekstraksi. Ketika proses ekstraksi nanti akan saya jelaskan lebih dalam ketika pas sesi saya. Jadi proses ekstraksi ini sangat penting untuk menstabilkan aplikasi melalui Windows. Nah, apabila menggunakan Android, kadang-kadang anak-anak mendownload aplikasi yang saya share melalui grup, yang mana itu harusnya untuk Windows, digunakan untuk
Android begitu ya. Jadi sehingga tidak akan bisa begitu untuk dilakukan. Nah, berkaitan untuk yang submit otomatis itu kendala yang terbesar biasa terjadi itu karena koneksi yang sempat terputus, sehingga dari sistem membaca bahwasanya dari tryout ini dianggap sudah selesai begitu. Tapi dari sisi untuk yang ketika tryout itu banyak juga yang request ke kita agar bisa dilakukan riset pengerjaan, sehingga dipersilakan nanti dari Kak Lutfi apakah di kompetisi diperbolehkan untuk riset pengerjaan sekalian begitu ya. Begitu Bu Rika dari kami. Baik. Izin menambahkan ya Kak Indung ya. Oke, baik. Tadi ya untuk kendala-kendala memang faktor terbesar itu adalah di jaringan gitu ya. Bahkan juga karena di HP itu terkadang ada buka aplikasi selain aplikasi Bintang Pelajar gitu ya. Jadi misalnya buka Google Chrome, kalau misalnya dicek di history aplikasi itu kan kelihatan tuh aplikasi mana yang pernah dibuka gitu ya. Dan itu biasanya masih jalan gitu ya. Misalnya ada buka Google Chrome, ada buka gamenya masih aktif misalnya, ataupun misalnya aplikasi lainnya masih aktif. Nah ini memperberat kinerja HP untuk ini jaringannya gitu ya, sehingga jaringan ke yang Bintang Pelajar itu agak rendah gitu ya, atau agak lemah gitu ya, sehingga solusinya ketika melaksanakan menggunakan mobile ataupun misalnya di laptop, maka harus di close aplikasi-aplikasi lainnya selain aplikasi dari Bintang Pelajar agar kinerja jaringan di HP tersebut atau di laptop tersebut bisa menjadi tinggi gitu ya, atau bisa menjadi kuat. Ini salah satu solusi yang kita berikan. Kemudian juga untuk yang termasuk juga tadi ya sudah terjawab untuk yang masuk ke aplikasi desktop lama itu karena tadi tidak ada proses ekstraksi. Jadi kita sudah menyediakan tutorial gitu ya. Mohon nanti para guru pembimbing ini bisa men-share tutorial pengerjaannya gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah di-share juga di grup guru pembimbing. Jadi mohon dibantu untuk disebar untuk tutorial ini dan mengikuti persis seperti yang dicontohkan oleh tim kita, terutama di desktop gitu ya. Mungkin ini kalau untuk siswa-siswa SD ini bisa dibantu mungkin oleh orang tuanya mungkin ya untuk cara instalasi di laptop untuk tingkat SD mungkin ya gitu ya. Karena ketika misalnya ada ketidaksesuaian dengan yang kita contohkan, nah ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kompetisi. Kemudian untuk yang simulasi, insya Allah ini bisa kita laksanakan kembali gitu ya. Soalnya untuk soal tryout kita insya Allah akan buka sampai hari Sabtu Kak Indung ya untuk soal tryout, sehingga siswa bisa mencoba secara langsung gitu ya. Nanti bisa berkoordinasi di grup grup siswa. Nanti insya Allah akan dibuatkan grup siswa ya sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Nanti bisa dikoordinasi di situ apakah sudah sukses atau belum. Kalau misalnya belum sukses, baik itu loginnya, baik itu instalasinya, nanti akan kita pandu gitu ya, terutama di hari Sabtu mungkin ya. Karena biar nanti bisa panitia bisa fokus membantu siswa-siswa yang belum pernah nyoba tryout atau belum sukses dalam instalasi maupun login ke akun atau ke aplikasinya. Kemudian untuk username dan email yang sama, nah ini kemarin kendalanya memang terjadi untuk pendaftar yang dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi ini ketika daftarnya dalam waktu yang sama ternyata username-nya pun sama gitu ya. Nah ini menjadi kemarin kendala yang kita coba perbaiki. Untuk solusinya nanti untuk yang username-nya berbeda, namanya berbeda dengan yang di-emailkan, nanti akan diberikan username yang baru gitu ya. Misalnya ini juga akan diinformasikan melalui grup WA para peserta yang belum sukses login ataupun misalnya belum sesuai antara nama real dengan nama yang tertera di aplikasi. Begitu mungkin jawabannya Bu Rika dan Kak Indung gitu ya. Baik, terima kasih banyak
Kak Lutfi atas jawabannya. Semoga terjawab untuk Bu Rika. Dipersilakan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, bisa mengangkat tangan, dipersilakan. Baik, kepada Bapak Yusuf, dipersilakan Bapak. Cek. Ya. Terdengar, Pak? Alhamdulillah terdengar Bapak, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasan dari Bintang Pelajar. Ini ada beberapa hal yang saya pengen tanyakan. Yang pertama itu adalah kita sudah melakukan pendaftaran itu secara serentak siswa level 8 di hari Senin minggu ini kemarin. Ya. Ada beberapa siswa yang pada saat pendaftaran itu dinyatakan gagal karena akunnya karena dia sudah terdaftar. Nah, pertanyaan saya itu adalah ketika ada siswa yang sudah mendaftar dan gagal itu dinyatakan data dia sudah ada di Bintang Pelajar, itu pada saat proses ikut serta di kompetisi ini itu seperti apa? Nah, yang kedua, tadi disampaikan di awal itu adalah pendaftaran dibuka sampai hari Jumat besok. Ya kan Pak ya? Sampai Jumat hari besok. Nah, ada beberapa siswa yang tadi pagi saya tanyakan di level 8, kurang lebih ada 5 siswa yang belum mendaftar karena hari Senin itu dia tidak ikut, gitu, tidak ikut ngumpul via Zoom. Nah, saya coba untuk membuka link pendaftaran kembali. Nah, itu di situ tertulis sudah tertutup, gitu. Nah, jadi mohon penjelasannya lagi untuk link pendaftaran yang sampai hari Jumat itu kita menggunakan link yang seperti apa dan bisa diinformasikan ke kami kayak gitu. Saya setuju sama Ibu siapa tadi itu. Bu Rika. Ibu Rika. Karena begini Pak, gitu. Kita di sekolah, guru itu pasti memiliki, apalagi saat ini kita sedang memasukkan nilai untuk pembagian raport, gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita fokuskan. Yang sekarang itu adalah pasti menginput nilai. Ya, jadi ada beberapa sekolah itu memang penginputan nilainya itu menggunakan sistem dari sekolah masing-masing, kayak gitu. Nah, seperti sekolah saya itu pakai input sistem yang ada di sekolah saya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi saya sangat terbantu sekali kalau misalkan dari pihak Bintang Pelajar itu mengakomodir siswa kami dari awal pendaftarannya mendapatkan akunnya seperti apa dan mereka itu langsung memasukkan ke gadget mereka masing-masing, bisa diakomodir oleh Bintang Pelajar. Kami sangat terbantu sekali, kayak gitu. Nah, itu aja sih Pak pertanyaannya untuk pendaftaran, dan mohon bisa difasilitasi untuk langkah selanjutnya untuk siswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Ini ada 3 pertanyaan ya Kak Lutfi terkait satu, kalau apabila sudah terdaftar, terus kemudian sistemnya tadi pagi tertutup mungkin ketika pas pendaftaran, dan kemudian yang ketiga fasilitator untuk install aplikasi ya. Silahkan Kak Lutfi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, untuk pihak sekolah ini bisa mengecek gitu ya, siswa-siswanya apakah sudah daftar semua atau belum dengan cara login ke kompetisi.bintangpelajar /auth gitu ya, atau out gitu ya, atau melalui link yang sudah dilampirkan pada badan email di email sekolah gitu ya. Nah, setelah login itu ada nanti list data peserta gitu ya. Nah, kalau misalnya yang tadi gagal daftar itu ternyata memang datanya sudah ada, maka akan muncul datanya di data peserta sekolah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nama siswanya tadi belum ada, berarti kemungkinan memang ada kendala di sistem gitu ya, sehingga nanti perlu verifikasi dari panitia itu ya. Jadi langkah untuk dari Pak Yusuf gitu ya, nanti silakan login dulu ke kompetisi.bintangpelajar /out gitu ya, AUTH ya,
atau linknya nanti sesuai dengan yang di badan email. Nah, setelah bisa login menggunakan username dan password melalui email sekolah tadi, maka nanti akan muncul data peserta. Ketika misalnya ada siswa yang tidak ada di data peserta gitu ya, karena mungkin tadi gagal tadi gitu ya, nah maka nanti segera dihubungi panitia untuk dicek lebih lanjut gitu ya, nama-nama siswa tersebut kenapa gagal gitu ya. Nanti biar panitia nanti bisa bantu mengecek gitu ya. Nah itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, pendaftaran ditutup. Ini info terbaru dari tim IT kita. Ini sudah dibuka gitu ya per jam 11 ini gitu ya. Coba lagi gitu ya untuk pendaftarannya. Insya Allah per jam 11 ini untuk testing perwakilan sekolahnya sudah bisa gitu ya. Nanti kalau misalnya masih belum bisa, nanti bisa diinformasikan kembali ke panitia gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga tentang fasilitator ya, Kak Indung ya. Nanti mungkin kita bisa bantu karena kita ada grup pengawas gitu ya, jadi jumlah siswanya lebih sedikit ya. Jadi untuk troubleshoot-nya bisa lebih maksimal gitu ya. Insya Allah nanti hari Jumat Sabtu ini akan dibentuk grup masing-masing siswa dengan pengawas-pengawas kita. Jadi bisa melakukan sebagai fasilitator adalah para pengawas tersebut. Jadi bisa dibantu untuk proses instalasi ataupun proses login ke username gitu, login ke aplikasi menggunakan username yang sudah ada. Namun kita juga nanti di hari Sabtu gitu ya, kita juga mungkin kita bisa buatkan agenda gitu ya Kak Indung mungkin ya di pagi hari gitu ya untuk membantu siswa yang belum bisa login gitu ya di aplikasi Zoom, jadi bisa nanti troubleshoot bisa satu-satu selain dengan pengawas gitu ya. Kalau misalnya nanti perlu bantuan lebih lanjut agar semua siswa pas hari H bisa sudah terinstall aplikasinya, kemudian juga sudah bisa berhasil login sesuai dengan username dan passwordnya, dan juga tidak lagi berbeda antara nama real dengan nama di aplikasi gitu ya. Demikian jawabannya Kak Indung dan Pak Yusuf gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Lutfi. Semoga Pak Yusuf dapat menangkap ya dari jawaban dari Kak Lutfi, dan kita lanjutkan untuk Bapak Ibu sekalian melihat di kolom komentar ini ada beberapa informasi pertanyaan yang berkaitan yang belum masuk grup di grup guru pendamping. Mohon izin nanti saya juga akan lampirkan gambar ininya ya, gambar grupnya di kolom chat nanti apabila memang Bapak Ibu guru dirasa belum masuk. Nah, dari chat yang sudah ada ini saya coba rekap dan nanti akan coba kita sampaikan kepada tim panitia pengundangan agar bisa dimasukkan nomor dari Bapak Ibu guru. Baik, terima kasih banyak. Kemudian kita lanjut ke Bapak Farid. Dipersilakan Pak Farid untuk menyampaikan. Ya, cek suara saya jelas, Mas. Jelas, coba dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Indung dan Pak Lutfi ya, atas waktunya. Siang hari ini kita bisa silaturahmi dan juga sharing. Jadi kemarin hari Rabu ya, hari Selasa, saya barusan selesai mendaftarkan siswa saya 30. Nah, ini kan baru dapat info kalau tryout bisa dan kebetulan siswa kami 30 masih belum melaksanakan tryout. Nah, ini tadi saya alhamdulillah ada harapan kalau nanti tryout akan dilaksanakan hingga hari Sabtu, betul ya, Mas Indung ya? Nah, apakah untuk tryout ini bisa dimulai hari ini? Apakah nunggu info dulu dari pihak bidang pelajar? Karena terkait untuk tryout ini harapannya sebelum anak-anak melaksanakan kompetisi, mereka bisa langsung segera. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini kebetulan saya juga belum masuk grup pembimbing ya Mas Indung. Nanti mungkin bisa diinfokan, karena nanti terkait info, karena tadi saya melihat Bu Rika dan Pak Yusuf sendiri ada beberapa trouble. Mungkin kalau nanti di kendala di lapangan kita ada masalah atau trouble,
mungkin saya selaku guru pembimbing akan menyampaikan di grup tersebut. Oke, mungkin itu Mas Indung, Pak Lutfi. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih kembali Pak Farid. Matur nun sami kalau dari bahasa Jawa. Baik, dipersilakan Pak Lutfi. Jadi untuk yang pertama untuk TO ya. Ini mohon izin saya aja ya Pak Lutfi. Boleh silakan. Karena operatornya saya sendiri. Baik, untuk Bapak Farid insya Allah tryout itu akan saya update selalu dibuka di sesi jam 4 pagi sampai jam 23.59. Jadi kita setting untuk pembukaannya, nampaknya kelihatannya belum ada ya. Saya setting yang sebelum jam 4 pagi. Jadi saya setting selalu di jam 4 pagi sampai jam 23.59. Jadi jam 12 kurang 1 menit begitu ya. Nah, di situ akan terus terbuka. Jadi nanti dipersilakan, kiranya mungkin ada waktu luangnya ba'da maghrib mungkin, nah nanti boleh mencoba di situ. Nanti kalau ada trouble disampaikan, nanti akan kita coba follow up kendala-kendala yang terjadi. Nah, intinya untuk tryout-nya itu akan dibuka selalu di jam 4 pagi sampai jam 23.59. Jadi dipersilakan untuk bisa mengakses pada jam-jam tersebut. Nah, kemudian untuk Pak Farid, insya Allah nanti ini sudah saya recap seluruhnya melalui kolom chat. Jadi ada beberapa yang belum masuk grup pendamping, tapi nampaknya ada beberapa Bapak Ibu guru yang sebenarnya sudah masuk tapi mungkin belum berasa begitu ya, belum berasa masuk ke dalam grup tersebut. Nanti saya coba reminder kembali dan daftar untuk peserta yang masuk dalam grup akan kita coba cek kembali. Begitu Pak Farid, terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan kembali? Di chat mungkin Kak Indung ya, ada di chat. Sembari menunggu, ini ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Itu untuk dari Ibu Julia. Pertanyaannya adalah jika saat mendaftar alamat email keliru, tadi nampaknya sempat disinggung tapi mungkin bisa dikuatkan kembali Kak Lutfi. Jadi ada siswa salah alamat email, bagaimana solusinya karena untuk daftar lagi tidak diperkenankan. Untuk tryout sesungguhnya akan dilaksanakan pukul berapa dan jam berapa? Ya, ada dua pertanyaan Kak Lutfi. Silakan Kak. Baik, untuk yang pertama, kalau misalnya emailnya salah, ini pendaftaran masih dibuka gitu ya. Silakan melakukan pendaftaran ulang menggunakan email yang benar gitu ya. Jadi ini biar langkahnya bisa cepat gitu ya. Karena kalau misalnya ngerubah email ke IT kita ini perlu waktu gitu ya. Sehingga untuk langkah cepatnya boleh melakukan pendaftaran ulang menggunakan email yang benar. Untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan tryout ini tadi seperti yang disampaikan, insya Allah dibuka dari awal hari gitu ya, di pagi hari sampai malam gitu ya. Ini kita buka. Kemudian kalau misalnya ada kendala-kendala nanti misalnya tidak bisa login dan sebagainya, ini bisa disampaikan ke panitia gitu ya. Begitu Kak Indung. Baik. Ini mohon izin untuk mempercepat karena pertanyaannya banyak Kak Lutfi. Nanti kiranya kalau membutuhkan bantuan Kak Lutfi, saya sampaikan ke Kak Lutfi ya. Tapi kalau pertanyaannya langsung ke saya akan jawab langsung. Ya. Baik. Kemudian untuk dari SMP IT Salsabila, Kak apakah boleh jika menggunakan satu gadget untuk beberapa siswa untuk pengawasan di Microsoft Teams? Kami melaksanakan secara serentak di sekolah dan beberapa siswa tidak siap jika harus membawa 2 gadget. Dipersilakan Kak. Halo, cek. Masuk Kak Lutfi? Nah, ini Kak Lutfi. Saya ulang untuk pertanyaannya, apakah boleh menggunakan satu gadget untuk beberapa siswa, Kak Lutfi? Karena kami melaksanakan secara serentak di sekolah, ini untuk yang di SMP IT Salsabila dan beberapa siswa tidak siap apabila harus membawa 2 gadget. Baik, sesuai dengan tata tertib yang kita sampaikan, ini di nomor kita cek tadi untuk aturan 2 gadget. Nah, apabila gitu ya
Jadi di aturan tersebut, jika misalnya hanya bisa satu gadget, maka ini diperbolehkan mengikuti kompetisi gitu ya. Nah, nomor 13. Ya, nomor 13. Jadi apabila siswa-siswa yang hanya memiliki satu gadget dan tidak masuk ke room Microsoft Teams gitu ya, atau tidak menyalakan videonya, maka tetap diperbolehkan mengikuti kompetisi. Namun peserta tersebut tidak dapat diikutkan ke babak final gitu ya. Tapi nilai peserta tersebut masih bisa menjadi nilai perhitungan untuk rata-rata sekolah gitu ya. Jadi karena kita yang lain itu mengikuti pengawasan gitu ya, mengikuti pengawasan. Kalau misalnya ada yang tidak masuk ke pengawasan kita, diperbolehkan tetap mengikuti kompetisi, hanya memang tidak dapat nanti diikutkan ke babak final gitu ya. Artinya peserta tersebut masih mendapatkan benefit yang lainnya berupa laporan tryout, kemudian juga nanti tahu level kognitif siswanya di level berapa, ini tetap dapat keuntungan atau benefit-benefit tersebut gitu ya. Demikian Kak Indung. Baik. Terima kasih banyak Kak Lutfi atas jawabannya. Saya coba ini demikian untuk Bapak Ibu Guru yang bertanya berkaitan tentang harus 2 gadget. Semoga terjawab ya dari jawaban Kak Lutfi. Karena cukup banyak Kak Lutfi untuk yang menanyakan apakah harus 2 gadget dan lain sebagainya. Semoga terjawab. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan dari Ibu Aini berkaitan untuk tryout. Kemarin tulisan dan angka diuraian kecil-kecil menggunakan laptop. Nah, oke, baik, ini nanti akan saya peragakan Bapak Ibu sekalian ketika pas materi saya nanti. Jadi memang ada pengaturan Bapak Ibu Guru untuk pengaturan dari soal ini ya. Terus kemudian untuk Ibu Wahyu, untuk jumlah peserta jika 30 orang itu terdiri dari kelas 4 dan 5, masing-masing kelas 30 Kak. Ibu Wahyu Indah dari SD Cahyanur mungkin bisa raise hand. Nampaknya saya belum bisa memahami pertanyaan dari ini mungkin Kak Indung. Minimal peserta kan 30 peserta ya. Jadi ini gabungan antara kelas 4 dan kelas 5 gitu ya. Jadi gabungan, bukan kelas 4 30, kelas 5 30, tetapi perwakilan sekolah itu 30. Boleh kelas 4 semua 30 atau kelas 5 semua 30, lebih bagus lagi semua siswanya ikut Kak Indung ya. Untuk nanti AKM ini kan nanti perwakilan juga gitu ya. Dan ditentukannya tidak oleh sekolah mana-mana saja yang ikut AKM nanti gitu ya, sehingga ada peluang kalau misalnya semuanya ikut, semuanya pernah melaksanakan tryout gitu ya, atau semuanya pernah tahu soal kompetisi itu, soal AKM itu seperti apa gitu ya, sehingga peluang nanti untuk nilai lebih baiknya lebih tinggi untuk AKM dari Kemendikbud nanti. Begitu Kak Indung. Baik, terima kasih banyak Kak Lutfi. Semoga bisa terjawab untuk di Ibu Aini. Dan ini ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang file presentasi apakah di-share. Insya Allah Bapak Ibu Guru nanti akan kita share melalui grup WhatsApp di guru pendampingan. Nah, nanti akan kita lampirkan di grup tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan untuk grup pendamping. Nah, untuk yang untuk Ibu Anggun, Bapak yang sudah menyelesaikan tryout, apakah masih bisa buka tryoutnya? Jadi kalau dari sistem tidak bisa, Ibu. Jadi tryoutnya hanya sekali, tapi kalau misalkan diulang gimana Kak Lutfi? Baiknya, apakah kita buka semua? Untuk tryout ya? Oh, tryout boleh diulang. Boleh diulang ya, baik. Nanti mohon izin untuk bisa menyampaikan kira-kira siswa siapa yang mau diulang, karena proses riset pengerjaan itu modelnya tidak secara grouping tapi secara personal dan per subtes, baik literasi atau numerasi. Baik, kemudian untuk dari Ibu Anggun lagi, kemarin sudah coba tryout tidak bisa dibuka, betul, karena memang tryout itu tidak bisa dibuka 2 kali. Kalau sudah dikerjakan pasti notifikasinya akan muncul sudah dikerjakan. Terus kemudian untuk Ibu Astiti atau siswa Astiti, kalau tidak sempat ikut tryout bagaimana? Insya Allah tryout akan dibuka sampai hari Sabtu
Adik, jadi ini kelihatannya siswa ya. Kalau dari tipikal bahasanya, mohon maaf kalau misalkan dari Bapak Ibu guru. Jadi tryout sekali lagi bisa diakses sampai hari Sabtu. Kemudian beberapa sebelum masuk. Baik, untuk yang tautan guru pendamping mungkin nanti saya akan mintakan agar bisa di-share di kolom chat ini ya. Kemudian untuk yang pertanyaan dari STT, saya sudah download Bintang Pelajar untuk daftar pakai email anak. Oh ya, untuk pendaftaran login sekali lagi itu menggunakan username berikut password yang sudah terlampir dalam email. Nanti apabila memang tidak mendapatkan email dan setelah dicek di spam juga tidak ada, mohon info ke kami agar nanti kami bisa informasikan secara langsung nama berikut username dan passwordnya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, sebentar. Jika mengikuti kategori perorangan namun mengerjakan serentak di sekolah, Google Meet-nya hanya 1 gadget, apakah bisa? Nah, ini Kak Lutfi untuk yang dari Ibu Firda, mungkin menguatkan kembali. Jika mengikuti kategori perorangan, jadi siswanya mengikuti kategori perorangan namun mengerjakan serentak di sekolah dan Google Meet di 1 gadget, apakah bisa? Google Meet 1 gadget. Gimana tadi Mas? Karena kita menggunakan Microsoft Teams, mungkin saya koreksi Ibu Firda. Jadi kita tidak menggunakan Google Meet, tapi kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi ini pertanyaannya Kak Lutfi, jika mengikuti kategori perorangan, tidak kolektif dengan sekolah, namun mengerjakan serentak di sekolah hanya di 1 gadget, apakah bisa? Iya, dari guru pembimbingnya saja gitu ya. Tadi ini sesuai dengan tata tertib nomor 9 ya, nomor 9. Ini bagi sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran offline, ini maka siswa diperkenalkan untuk melaksanakan kompetisi dalam 1 ruangan. Untuk pengawasan boleh dicukupkan hanya menginstal aplikasi Microsoft Teams dari gadget milik guru pembimbing gitu ya. Jadi nanti yang menginstal Microsoft Teams-nya hanya guru pembimbing gitu ya. Nanti guru pembimbingnya yang melakukan pengawasan ke siswa-siswanya sekaligus sesekali memvideokan gitu ya atau memperlihatkan kondisi pengerjaan dalam ruangan tersebut melalui HP guru pembimbing atau laptop guru pembimbing tersebut. Begitu Kak Indung ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Lutfi. Nampaknya untuk pertanyaannya sudah habis, jadi ini langsung ada yang angkat tangan. Boleh Ibu, Bu Yuli Sukawati dipersilakan untuk men-unmute. Silakan di-unmute Ibu. Baik, untuk yang mengingat singkatnya waktu, nanti mohon izin untuk di 2 pertanyaan terakhir di Ibu Yuli dan Bapak Yusuf. Ini merupakan sesi pertanyaan terakhir untuk sesi Kak Lutfi. Insya Allah nanti akan saya jelaskan berkaitan tentang aplikasi. Silakan Ibu Yuli. Suaranya belum masuk Ibu, mohon maaf. Halo. Nah, alhamdulillah baik. Ya, silakan Ibu. Ya. Perkenalkan, saya Ibu Yuli Sukawati dari MTS Darul Amin, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya ingin lebih jelas tadi. Kemarin saya mendaftar secara global dari sekolah 41 siswa. Itu nanti rencana kami akan berada dalam 2 ruangan dengan dibagi 41 anak itu dalam 1 ruangan 20. Nah, saya ingin lebih jelas lagi menggunakan apa tadi? Microsoft Teams itu pakai HP apa pakai laptop gitu untuk memvideo anak-anak yang berada di dalam ruangan. Mohon diperjelas lagi, tadi mungkin agak gangguan sinyal ya Mas Indung ya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli atas pertanyaannya. Jadi Microsoft Teams itu aplikasinya seperti apa Kak Lutfi? Baik, ini ada di poin 2F. Ini ada panduan gitu ya, panduan menggunakan Microsoft Teams. Ini boleh menggunakan HP atau boleh juga di laptop gitu ya. Cuma untuk laptop mungkin untuk memvideokan siswa-siswa yang ada dalam ruangan mungkin agak
sulit, nggak sulit sih ya, tinggal laptopnya dibawa-bawa gitu ya. Tapi kalau HP kan lebih mudah untuk video gitu ya. Tapi secara ini menurut di dalam tutorial ini dijelaskan bagaimana menggunakan handphone untuk install Microsoft Teams atau menggunakan laptop. Intinya boleh kedua-duanya, yang penting nanti ketika proses pengawasan panitia bisa melihat kondisi siswa sedang mengerjakan soal. Begitu penjelasannya ya. Halo, Kak Indung? Halo? Mungkin terkendala jaringan mungkin ya. Bu Yuli, mungkin cukup kali ya untuk ya, siap. Cek. Suara saya masuk, Kak? Sudah. Oh, sebentar. Kelihatannya ada terlock di saya. Baik, Ya. Terima kasih banyak Kak Lutfi. Jadi untuk aplikasinya adalah aplikasi untuk kamera ya. Dan nanti bisa diikuti tutorial untuk mengakses dari Microsoft Teams. Baik, ini mohon izin share screen untuk materi selanjutnya, Bapak. Tadi untuk Bapak Yusuf jadi bertanya atau kepencet, Bapak? Mohon maaf. Bapak Yusuf. Apakah tadi ke mute, ke pencet atau bagaimana Pak Yusuf? Mohon cek. Oh, ya. Sama Pak, yang ditanyakan Bu Yuli, karena memang Microsoft Teams ya? Iya, jadi kalau tadi pemikiran saya itu kita akan mengikuti kompetisi ini secara online seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada total 113 siswa, rencananya itu di hari Selasa itu kita online kan. Nah, kita punya pemikiran bahwa harus 2 gadget kan, 2 perangkat. Nah, kalau misalnya 2 perangkat berarti kurang lebih ada setengahnya itu tidak bisa memiliki 2 perangkat itu karena berbagai hal lah kayak gitu. Cuma kalau misalnya tadi dijelaskan kalau misalnya kita diperbolehkan untuk di satu kelas dan kita menggunakan perangkat yang ada di kelas untuk pengawasannya itu, ya mungkin bagi siswa kami yang tidak memiliki 2 gadget, hanya memiliki 1 gadget handphone, itu bisa dilakukan secara offline di sekolah. Seperti itu sih, udah terjawab Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf atas pertanyaannya dan alhamdulillah sudah terjawab. Dan mohon izin ini Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan materi berkaitan tentang aplikasi. Mohon izin share screen. Baik. Nah, ini adalah tampilan dari fitur untuk ini ya Bapak Ibu, fitur berkaitan untuk Android terlebih dahulu ya, untuk Android terlebih dahulu. Jadi nanti modelnya seperti ini. Ini tadi saya sudah sampaikan, jadi saya lanjut untuk yang tahap iOS ya Bapak Ibu guru. Nah, terkait iOS Bapak Ibu guru, nanti kita menggunakan platform Expogo begitu. Jadi tampilan yang ada di di Android nanti di situ akan bisa dibuka melalui iOS, dan ini minimal iOS-nya ada di iOS di 12 ya Ibu. Nah, Bapak Ibu guru nanti untuk apabila tidak menemukan bagi Ananda yang menggunakan iOS, nanti bisa tidak menemukan Expogo ini, saya lampirkan link Expogo downloadnya ada di sini. Jadi nanti bisa di QR code. Ini bisa menggunakan kamera atau aplikasi yang lain ya melalui App Store. Nanti akan dibawa ke halaman Expogo. Nah, Bapak Ibu sekalian, Expogo itu seperti apa? Nah, ini adalah tampilan Expogo. Apabila diklik itu tampilannya sebenarnya hanya seperti ini saja, Bapak Ibu. Hanya ini saja, tidak ada yang lain. Nah, setelah ini nanti dipersilahkan nanti membuka kamera. Ini saya coba buka kamera ya, kamera dan dibawa ke link Expogo-nya. Nanti akan muncul halaman seperti ini, nanti tinggal diklik. Ini untuk pengguna iOS. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu guru akan dibawa ke halaman aplikasi dari Bintang Pelajar seperti ini, dan nanti dilanjutkan untuk langsung login. Nah, ini perbedaan untuk yang di Android dan iOS. Kalau yang iOS langsung kita bawa ke halaman tryout.
Begitu. Nah, untuk yang di sini nanti dipersilakan untuk mengisi username dan password, ya. Terus kemudian diisi, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Jadi setelah di sini mengisi, nanti akan dibawa ke halaman sukses login. Selanjutnya nanti akan langsung menuju ke halaman tryout, gitu. Langsung kita bawa ya. Jadi untuk tampilannya pun nanti kita akan sesuaikan. Jadi untuk yang iOS itu langsung ada cuman satu sub bagian gitu ya, satu bagian agar Anda tidak keliru untuk mengklik soal mana yang perlu dikerjakan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru kurang lebih sama tampilannya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita samakan tampilan baik yang di Android maupun yang di iOS. Jadi ada teks untuk lampiran, ada kolom untuk ada kolom untuk pertanyaannya, untuk soalnya, kemudian ini kolom untuk menjawabnya. Begitu. Nah, kemudian saya percepat. Jadi nanti sama untuk pengiriman untuk pengiriman per bagian, setiap soalnya itu kita bagi 3 bagian. Untuk kelas SMP, SMA ada 12 masing-masing bagian, dan 10 untuk SD. Nah, ini kurang lebih sama tampilannya Bapak Ibu sekalian. Setelah ini selesai, dan nanti bisa membuka Expo lagi. Ini alhamdulillah saya selesai, dan nanti dilanjutkan untuk tryout yang tadi, kalau yang ini literasi berarti dilanjutkan untuk tryout yang numerasi. Ini untuk yang iOS ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan langsung untuk ini yang paling banyak digunakan untuk Ananda. Jadi siswa-siswa biasanya menggunakan Windows. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, nanti sudah saya lampirkan untuk link downloadnya seperti ini. Nanti di dalamnya sudah ada, jadi di dalamnya itu sudah saya siapkan tampilannya. Nanti di dalamnya kalau misalkan mengklik bagian Windows Bapak Ibu Guru, jadi nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini saya sudah siapkan untuk aplikasinya, kemudian untuk fitur penjelasan fiturnya, terus ini untuk tutorial installnya, dan apabila membutuhkan yang bentuk teks, saya sudah persiapkan juga di bagian sini. Nah, tampilannya seperti itu. Jadi intinya harapannya sih dari link yang sudah kita sediakan itu bisa disebar ke siswa-siswanya. Jadi siswa-siswa bisa menyimak terlebih dahulu tutorial, atau mungkin nanti berupa teks berkaitan tentang instalasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika nanti link ini nanti di copy pastekan di dalam browser, nah tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini, terus kemudian nanti dipersilakan download yang bagian aplikasi Windows yang ini. Nah, ini nanti prosesnya perlu kita download, dan diharapkan ini mendownloadnya pun tidak pas hari H Bapak Ibu sekalian, karena waktu tryout itu ada siswa yang menyampaikan bahwa downloadnya membutuhkan waktu 8 jam gitu. Jadi karena ini aplikasinya ada di 78 mega, yang tentunya ini sudah kita kompres dengan kapasitas yang paling optimal menurut kami, dan diharapkan mungkin ketika hari Jumat atau di hari Sabtu itu bisa mendownload dan mempelajari terlebih dahulu aplikasi yang ada di Bintang Belajar, khususnya untuk Windows ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru nanti akan dibawa ke halaman download seperti ini, dan nanti kita tunggu. Nah, ini kita tunggu. Nah, nanti hasil downloadnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi tipenya adalah tipe untuk WinRAR zip archive. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu Guru, nah ini setelah muncul aplikasi ini, nanti dimohon untuk bisa melakukan proses ekstraksi ini. Yang saya maksud adalah yang sangat penting, jangan sampai. Jadi proses ekstraksi, karena proses ekstraksi ini, nah biasanya yang dilakukan oleh siswa seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika sudah dapat downloadannya, mereka langsung di double klik di bagian filenya. Nah, apabila memang model seperti itu bisa terjadi ini ya, gangguan ketika nanti proses transfer data. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Guru mohon Ananda diharapkan untuk bisa melakukan proses ekstraksi
ekstraksi yang di sini. Ekstrak ini berfungsi untuk mengeluarkan gitu ya file yang ada di dalamnya agar nanti bisa dibuka secara normal tanpa dalam satu arsip. Nah, nanti yang kami rekomendasikan adalah menggunakan ekstrak to Bapak Ibu. Jadi ketika menggunakan ekstrak to, nanti tampilannya pun langsung dalam bentuk folder seperti ini. Setelah muncul folder seperti ini, kita tunggu prosesnya, kemudian nanti kita klik saja bagian dalamnya. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, Bapak Ibu, nanti tinggal klik bagian bintang pelajar. Nah, kemarin pun juga terjadi bahwasanya untuk memudahkan, jadi ada beberapa siswa itu melakukan proses cut gitu ya. Jadi aplikasi yang ada di sini itu dipindahkan ke halaman yang lain. Nah, itu pasti akan mengalami error. Jadi diharapkan tetap seperti ini aja. Jadi nanti langsung melakukan proses login. Ketika di double klik Bapak Ibu, nanti untuk yang Windows tampilannya akan seperti ini. Seperti ini, nanti ini ID pengguna adalah username dan password sesuai dengan username masing-masing. Setelah itu nanti dimasukkan saja. Kemudian nanti tampilannya pun kurang lebih sama. Dan ini uji coba, nanti untuk yang kompetisi akan kita tampilkan satu. Bagian atasnya adalah akunnya, terus kemudian ini kelas user akunnya adalah kelas berapa, terus kemudian yang bagian bawah ini adalah event tryout-nya. Jadi langsung muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, saya percepat, jadi untuk yang di bagian sini nanti, nah, jadi ketika dilakukan proses klik di bagian sini, Bapak Ibu, nanti akan ada tampilan pop-up seperti ini, pilih ujian. Nah, karena ujiannya nanti ada literasi dan numerasi, harus pilih salah satu terlebih dahulu, mana yang mau dikerjakan. Dan ini pilih salah satu begitu. Setelah ini nanti diklik. Nah, nanti apabila tampilannya ini adalah mulai mengerjakan, berarti Ananda bisa langsung mengerjakan. Tapi kadang ada terjadi error, kalau misalkan ada terjadi error gitu ya, alhamdulillah selama ini belum terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika pas siswa mau mengerjakan, ternyata tulisan di sini adalah sudah mengerjakan. Apabila terjadi hal tersebut, mohon bantuan untuk bisa men-share ke tim panitia agar dilakukan reset pengerjaan. Nah, ini adalah untuk yang fiturnya Bapak Ibu. Jadi fiturnya itu sebentar. Nah, untuk yang fiturnya Bapak Ibu nanti. Nah, ini kakak nyoba untuk fiturnya ketika nanti sudah masuk ya. Bentar. Nah, baik sebentar ya. Ini kelihatannya proses load. Saja. Nah, nanti ini mulai kerjakan. Setelah itu Bapak Ibu akan dibawa ke halaman yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini bagian 1, ini timernya, ini untuk yang soal. Nah, memang dari pertanyaan ini, karena tahun lalu itu kita kompetisinya adalah menggunakan Android, jadi tidak menggunakan desktop. Jadi memang ukuran yang kita tampilkan untuk tryout ini masih tampilan untuk yang ini ya, yang cukup pas apabila dibuka menggunakan Android atau iOS. Nah, untuk tryout ini kita buat seperti itu. Nah, tapi untuk yang di kompetisi kita akan buat untuk resolusi yang lebih besar karena memang sudah kita siapkan untuk aplikasi yang desktop ataupun yang menggunakan Macintosh, Windows ataupun Macintosh. Nah, bagian sini ada untuk memperbesar ukuran soal, Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi ini bisa dibesar kecilkan, terus kemudian ini dicoba bisa besar, bisa kecil gitu. Ini terus kemudian ini adalah lampirannya dan nanti pengerjaannya boleh berlompat-lompat atau berurutan, tapi tetap direkomendasikan mengerjakannya secara berurutan. Nah, kemudian nanti ini adalah kolom untuk indeks soalnya, ini adalah untuk lampirannya, dan yang di sini untuk pertanyaannya, Bapak Ibu. Untuk penjawabannya itu ada di bagian paling bawah. Di paling bawah ini nanti adalah kolom untuk menjawabnya, mau soal sebelumnya, soal berikutnya, dan ini kirim jawaban. Nah, nanti untuk kliknya bagian sini ya, Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswa yang menonton
kegiatan kali ini, nanti mengkliknya adalah di bagian jawaban, kolom jawaban. Nah, kolom jawaban ini Bapak Ibu sekalian itu bisa digeser-geser juga. Jadi nanti ini bisa diperlebar, ini nanti bisa dipersempit begitu. Ini juga bisa diperlebar atau dipersempit. Nah, ini bisa digerak-gerakan ya dari sini. Ini soal selanjutnya. Nah, nanti apabila Bapak Ibu sekalian siswa-siswa sudah selesai pada bagian 1 dari 12 soal atau 10 soal untuk SD yang sudah dikerjakan, yakin akan jawabannya, nanti klik saja langsung di bagian kirim jawaban Bapak Ibu. Jadi kirim jawaban nanti berarti Ananda atau peserta itu sudah siap untuk dikirimkan jawabannya itu ke dalam server Bintang Pelajar. Jadi 12 soal. Jadi kita pengirimannya per bagian ya Bapak Ibu. Setelah ini nanti dikirim jawaban, nanti akan dibawa ke halaman bagian yang kedua. Saya coba tampilkan. Baik, nampaknya ini belum berubah ya. Nah, kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian. Ini untuk yang Windows. Nanti untuk yang tampilannya itu berarti lebih besar gitu kalau misalkan menggunakan Windows. Dan nanti untuk pengiriman jawaban kalau yang di Android selesai tadi, khusus yang Windows namanya menjadi kirim jawaban. Nah, ini untuk bagian ketiga. Nah, ini tadi saya coba percepat. Jadi kalau sudah selesai kirim jawaban, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Terus kemudian kalau ini karena bagian 3 Bapak Ibu sekalian, jadi ketika klik seperti ini berarti seluruh jawaban sudah dikerjakan dan notifikasi nanti di Windows sudah tidak bisa dikerjakan kembali. Nah, untuk lengkapnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah rekaman ini sudah saya share melalui link khusus untuk yang Windows. Jadi apabila di-share ke Ananda atau siswa-siswa peserta kompetisi, dipersilakan. Baik, ini untuk yang di Windows Bapak Ibu sekalian. Nah, ini khusus yang Macintosh. Kemarin karena ada permintaan, jadi akhirnya kita coba buat untuk tutorial yang Macintosh. Pada intinya sama mirip dengan yang Windows Bapak Ibu sekalian. Saya melampirkan link, jadi ada link aplikasi melalui Windows ya, melalui Macintosh. Di sini ini tutorialnya. Jadi nanti silakan mendownload di link ini, terus kemudian nanti bisa melakukan ekstrak. Ini untuk tutorialnya sudah saya siapkan. Ini adalah aplikasi untuk Macintosh. Baik, saya lanjutkan untuk yang di sini. Jadi file link yang ada di sini yang sudah saya perpendek tadi, silakan di-copy di browser yang ada di aplikasi Macintosh. Nanti akan dibawa langsung ke halaman download. Nanti langsung auto download seperti ini. Nah, nanti akan dibawa ke kalau sudah di-download nanti silahkan dilihat di folder downloadnya, kemudian nanti di double klik saja Bapak Ibu. Jadi di bagian sini di double klik, nanti akan otomatis mengekstrak. Nah, mengekstrak menjadi seperti ini. Nah, setelah ini nanti setelah ini silahkan klik bagian ini ya, bagian yang tulisan AKBP_app, terus kemudian bisa melihat petunjuknya di bagian sini. Terus kemudian nanti bisa apabila sudah siap untuk mengerjakan, nanti dipersilakan untuk mengklik konten, terus kemudian membuka yang Mac OS ini, bagian yang tengah, terus kemudian dipersilakan untuk bisa mengklik bagian BPAKM ini. BPAKM ini apabila nanti diklik Bapak Ibu, nanti akan muncul pop-up informasi peringatan sebenarnya. Nah, karena memang aplikasi ini kita deploy berdasarkan dari Windows, jadi belum melalui iOS, jadi insya Allah aplikasi ini aman dan bisa langsung dikerjakan. Jadi kita sudah melakukan beberapa kali trial kepada tim IT dan para panitia. Jadi ini langsung peringatan seperti ini muncul, nanti klik open saja Bapak Ibu. Nah, setelah ini nanti akan muncul terminal Bapak Ibu. Nah, ini yang penting untuk yang Mac OS. Jadi untuk yang terminal ini diharuskan tetap aktif Bapak Ibu. Diharuskan tetap aktif.
Kemudian nanti setelah ini tidak berselang lama nanti akan muncul pop-up berkaitan tentang aplikasi dari Bintang Pelajar. Ini dia masih proses menginstalasi. Kemudian seperti ini. Tampilannya sama dengan yang ada di Windows. Untuk ID pengguna dan password itu sesuai dengan akun masing-masing. Nah, di dalamnya setelah berhasil login pun nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sudah mirip sekali dengan aplikasi yang ada di Windows, tidak ada perbedaan, hanya saja ini bisa dibuka ke iOS, untuk aplikasi yang iOS, dan Windows untuk yang aplikasi yang Windows. Jadi mohon agar siswa tidak keliru dalam mendownload dan menginstal aplikasinya, karena kita masih menggunakan 4 aplikasi ini. Saya rasa demikian pemaparan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Jadi ini kontennya saya coba rekam, sekali lagi saya rekam, berusaha untuk semudah mungkin yang bisa diterima oleh siswa-siswa. Ini tutorialnya cukup panjang Bapak Ibu, jadi tampilannya pun sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Seperti ini, hanya informasi seperti ini, template-nya saja, tapi insya Allah keseluruhannya sama. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait aplikasi, masih ada waktu di 10 menit sebelum azan zuhur, dipersilakan. Ke Ibu Yuli, apakah ini mau tanya lagi atau yang tadi ya Ibu? Mungkin ini yang tadi ya. Baik, ini untuk yang Ibu Aini, boleh membuka mic-nya, Ibu? Boleh melampirkan pertanyaannya secara langsung. Apakah guru pendamping bisa memberikan akun username untuk login ke aplikasi PP juga agar kami punya gambaran realnya? Oh, baik. Cara paling gampang, Bapak Ibu guru, untuk yang di guru pendamping bisa mendaftar sebagai peserta gitu ya, bisa mendaftar sebagai peserta untuk SMP ITE Salsabila, jadi agar bisa mendapatkan gambaran. Jadi Bapak Ibu itu bisa mendaftar sebagai peserta seperti saya. Jadi saya mendaftar sebagai peserta, jadi saya melakukan trial agar nanti saya bisa membuatkan rekamannya dan bisa saya sebarkan kepada siswa-siswa atau kepada para peserta gitu. Nah, ini untuk yang SMPT Salsabila dipersilakan untuk bisa mendaftar sebagai peserta. Nanti akan mendapatkan aku dan selanjutnya. Oh ya, sebentar. Saya coba Bu Aini. Baik, cek Ibu sudah bisa meng-unmute. Dipersilakan Ibu, Bu Aini. Ya, Assalamualaikum Bapak. Maaf saya izin off cam. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu. Gini Pak, kata anaknya waktu diperbesar memang bisa, hanya saja tulisan angka dan kalimatnya jadi blur. Jadi dia nggak yakin ngitungnya angka berapa jadi berapa gitu Pak. Untuk kolom pertanyaan atau kolom lampiran Ibu? Bukan, untuk pertanyaan, lampirannya sih jelas. Untuk pertanyaan yang teksnya banyak, kata anaknya tulisannya kecil-kecil. Ketika diperbesar jadi ngeblur, jadi kurang jelas angka berapa, ini ngitungnya jadi bingung katanya. Baik. Untuk yang pertama, Ibu, untuk yang resolusi, karena memang ini kita mengambil soal yang dari tahun lalu, jadi memang aplikasi ini kita kembangkan waktu itu menggunakan versi mobile, jadi masih belum menggunakan versi yang komputer besar. Ya. Untuk yang di kompetisi ini, insya Allah kita akan menggunakan resolusi yang lebih besar, jadi bisa ini ya, agar bisa nanti ketika pas muncul pertanyaannya bisa lebih nyaman ketika pas membuka soalnya. Nah ini kalau itu mohon maaf Ibu, untuk kelas berapa Ibu? Kelas 8 Bapak. Oh kelas 8 ya, kemarin kalau berdasarkan informasi yang kami dapat untuk yang kelas 8
sebenarnya tidak ada masalah, mungkin dari ini Bu ya. Insya Allah nanti kita akan coba lihat kembali berkaitan tentang lampirannya. Tapi karena ini nanti yang dibuka Ananda itu adalah akun tryout, jadi lampirannya pun masih menggunakan versi Android Ibu. Insya Allah nanti untuk yang komentasi menggunakan resolusi yang besar. Terima kasih banyak atas masukannya. Insya Allah nanti Baik kami. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aini atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Mute Kak Indung. Masih di mute Kak Indung. Halo, cek. Oh, Masya Allah. Baik, untuk Bu Aini, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan yang lain dipersilahkan bisa mengangkat tangan atau mengirimkan kolom chat. Alhamdulillah untuk yang akses mic-nya sudah saya buka, jadi dipersilahkan apabila ada pertanyaan langsung disampaikan. Bu Yuli, mohon maaf Ibu, ini pertanyaan yang tadi atau yang mau bertanya kembali Ibu? Baik, nampaknya ini pertanyaan yang tadi. Saya rasa cukup Kak Lutfi. Apabila masih ada pertanyaan nanti insya Allah kita akan lanjutkan Bapak Ibu Guru untuk bisa bertanya jawab melalui kolom yang di guru pembimbing. Nanti insya Allah dari tim kami akan memasukkan nama-nama Ibu Bapak Ibu Guru yang dalam chat ini menyampaikan belum masuk grup ya. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian selama kegiatan ini. Apabila nanti ingin lebih mempercepat, mungkin linknya bisa disebar ke siswa. Nanti siswa bisa menyimak rekaman tutorial yang sudah saya rekam berikut teks terkait proses instalasinya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dan ada kekurangan dalam penyampaian. Saya Kak Indung selaku moderator kali ini mengucapkan pamit dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami pamit, Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.